Shalom teman-teman, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih. Kita semua diberkati oleh Tuhan. Semoga ada semua yang menonton siaran ini juga diberkati oleh Tuhan, diberikan kesehatan yang tetap. Buat Anda yang sedang bergumul, buat Anda yang mungkin sekarang sedang sakit, Tuhan memberkati Anda dan Tuhan memulihkan Anda. Bacaan liturgi hari ini begitu menarik. Dikatakan dalam Alkitab bahwa ada seorang Etiopia. Dia bukan orang sembarangan. Dia adalah seorang sida-sida pembesar kerajaan di Ethiopia di bawah Ratu Sri Kandake. Dikatakan juga jabatannya dia adalah seorang bendaharawan. Dari beberapa tradisi dikatakan bahwa orang ini adalah seorang Yahudi. Apa alasannya? Dalam Alkitab dikatakan bahwa dia pergi ke Yerusalem untuk beribadah. Ya. Mesti diingat, ketika kisah para rasul ini konteksnya adalah orang-orang Yahudi sedang berkumpul dari seluruh penjuru tempat untuk beribadah di Yerusalem untuk hari raya. Ya, hari raya Paskah, hari raya Roti Tak Beragi, dan hari raya Pentakosta. Mereka datang ke sana, berziarah ke sana, naik haji, ya, naik ke Yerusalem. Mereka berada di sana. Dan ketika seluruh perayaan itu selesai, ya, Pentakosta telah selesai, ya, Pentakosta Yahudi tentunya, mereka kembali ke tempat mereka. Salah satunya adalah pembesar sida-sida bendaharawan Ethiopia ini. Dan dalam catatan Alkitab bahwa dia ini di bawah pimpinan Ratu Sri Kandake. Nah, dalam perjalanan itu ia berjumpa dengan seorang rasul, Filipus namanya, ya, dan diminta, ya, pada mungkin di jalan yang sunyi itu mereka berjumpa, kemudian Filipus tanya, kamu mengerti tidak apa yang ditulis di situ? Oke, saya rasa teman-teman bisa lihat sendiri dalam bacaan liturgi hari ini. Nah, yang saya mau katakan adalah betapa menariknya gereja Ethiopia, karena supaya teman-teman ingat atau supaya teman-teman tahu, kerajaan Kristen yang pertama itu adalah Armenia, dan kerajaan Kristen yang kedua adalah Ethiopia. Nah, dalam pergulatan dan pergumulan teologis, gereja-gereja Ethiopia ini kemudian menjadi gereja-gereja yang digolongkan sebagai non-Kalsedon. Apa itu? Gereja-gereja yang Kalsedonian seperti gereja Katolik, gereja Protestan, gereja Ortodoks beberapa, ya, mungkin sebagian besar gereja Ortodoks, ya, itu percaya dengan dua kodrat Yesus. Apa itu? Yesus itu sungguh Allah, sungguh manusia, ya. Sungguh Allah, sungguh manusia. Nah, itulah mengapa ada beberapa tradisi yang mengajarkan kalau mau tanda salat itu harus seperti ini: Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya, tiga ini Bapa, Putra dan Roh Kudus, dua ini adalah jari mas dan jari kelingking ini adalah dua, melambangkan atau menyimbolkan dua kodrat Yesus, yaitu sungguh Allah dan sungguh manusia. Nah, sedangkan yang non-Kalsedonian seperti teman-teman gereja Ortodoks Oriental atau ya Ortodoks Oriental, mereka tidak percaya dengan dua kodrat Yesus ini. Mereka percaya bahwa kodrat Yesus itu hanyalah sungguh Allah, sedangkan kodrat manusiawinya itu kalah atau terserap oleh kodrat ilahinya. Sedangkan bagi teman-teman Kalsedon termasuk kami, ya, itu percaya Yesus itu sungguh Allah, sungguh manusia. Ya, sungguh Allah, sungguh manusia. Jangan teman-teman monofisit, bahkan ada beberapa yang menggolongkan mereka sebagai miafisit, ya, percaya bahwa mereka itu memang ada kodrat Yesus sungguh yang manusiawi, tapi itu terserap oleh kealahannya. Nah, teman-teman yang terkasih, perdebatan teologis ini begitu banyak akan saya jelaskan. Tapi saya percaya bahwa bagi kita sebagai orang Katolik, kita mesti melihat perdebatan teologis dan pergumulan teologis ini sudah ada sekian abad, dan gereja-gereja melalui konsili dan ajaran-ajaran gereja sudah memberikan penegasan. Saya seorang Katolik, saya percaya itu sungguh Allah, sungguh manusia. Tuhan kita yaitu Esa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Nah, kita kembali dalam bacaan ini. Bacaan Injil berkaitan tentang roti hidup. Sebagai seorang Katolik, kita percaya bahwa Yesus itu hadir di dalam Ekaristi dan sungguh-sungguh hadir pula di dalam tubuh dan darahnya. Begitu banyak orang rindu dengan sakramen Ekaristi. Ada begitu banyak orang meronta-ronta, menangis-nangis untuk minta, Pastor, izinkan kami supaya bisa ikut dalam perayaan Ekaristi, supaya kami bisa menyantap tubuh Kristus. Gereja sendiri mengajarkan Ekaristi
ya adalah sumber dan puncak iman Kristiani, sumber dan puncak hidup orang beriman Kristiani. Nah, karena itu Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, kita sebagai seorang Katolik, sebagai seorang yang beriman kepada Yesus, kita percaya dan kita sungguh-sungguh rindu dengan tubuh Kristus itu. Mari kita berdoa supaya masa pandemi ini cepat selesai. Semoga vaksin bisa ditemukan, para perawat, dokter, semua staf medik diberkati. Kita semua juga tunduk dan taat pada aturan-aturan pemerintah, supaya kita semua bisa kembali lagi ke gereja, kita bisa menyantap tubuh dan darah Kristus, kita bisa hadir dalam peran Ekaristi yang adalah surga di atas bumi. Tuhan memberkati kita. Anda luar biasa, semoga Anda tetap sehat selalu dan diberkati oleh Tuhan.